Ya, selamat datang di YouTube Cahya Abu Hussein. Terima kasih telah memilih channel ini sebagai referensi Anda, sobat pajak dimanapun berada, dalam memahami kewajiban perpajakan. Silakan like dan share jika berkenan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi, karyawan, baik itu ASN, PNS, P3K maupun karyawan swasta yang berpenghasilan total di atas 60 juta setahun, yaitu dengan menggunakan formulir 1770S melalui media e-filing. Bagaimana caranya? Yuk mari kita simak. Baik, langsung saja kita contohkan cara pengisiannya. Di sini ada Nona Sinta yang merupakan seorang karyawati di sebuah perusahaan dengan status belum menikah. Berarti statusnya TK0 ya. Penghasilan Nona Sinta ini hanya diperoleh dari gaji sebagai karyawati. Nona Sinta akan menyampaikan SPT tahunan dari penghasilan yang telah diterima selama tahun 2023. Ya. Alur tahapan pelaporannya, yang pertama login ke pajak.go.id atau DJP online, kemudian kita pilih SPT, kemudian lanjut kita isi formulirnya. Nah, di tahap terakhir adalah kita meminta kode verifikasi untuk selanjutnya melakukan pengiriman SPT tahunan, dan kita terakhir apabila berhasil mendapatkan tanda terima SPT tahunan. Kita langsung ke alur atau step yang pertama, yaitu kita masuk ke DJP online. Sobat pajak bisa langsung ya, baik itu melalui HP ataupun laptop. Ketik saja di Google Search itu DJP online, maka nanti akan tampil seperti ini tampilan yang pertama, yaitu DJP online-nya. Silakan klik DJP online seperti ini, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, DJP online-nya. Ada pertanyaan, sudahkah Anda melakukan pemadanan NIK atau NPWP? Maka silakan, jika tampilan seperti ini, langsung saja di close untuk dapat masuk ke tahap berikutnya, yaitu login. Jika muncul tampilan seperti ini, teman-teman sobat pajak dimanapun berada, perlu diingat apabila rekan sobat pajak sebelumnya sudah pernah mengisi sehingga sobat pajak sudah memiliki kata sandi untuk masuk ke sini, ya, NPWP masukkan, dan kata sandi selanjutnya adalah kode keamanan. Silahkan langsung login saja. Namun apabila sobat pajak baru pertama kali menggunakan DJP online ini, maka silahkan klik di sini ya, daftar di sini yang biru ini ya. Bagi pengguna baru, silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menginput NPWP, kata sandi, dan juga EVIN. EVIN ini sangat penting sekali bagi sobat pajak yang baru pertama kali menggunakan DJP online atau sobat pajak yang lupa kata sandi. Nah, ya bisa dimungkinkan karena pengisian DJP online atau pengisian SPT tahunan ini hanya setahun sekali bagi kita karyawan. Maka dimungkinkan kita lupa kata sandi. Maka untuk mengganti kata sandi itu rekan pajak membutuhkan EVIN yang dapat diminta di KPP terdekat dari tempat tinggal sobat pajak dimanapun berada. Jadi meskipun sobat pajak tidak terdaftar di KPP tersebut, tetap bisa sobat pajak melakukan permintaan EVIN. Atau sobat pajak juga dapat melakukan permintaan EVIN melalui live chat yang ada di web pajak.go.id. Atau juga yang ketiga, sobat pajak dapat meminta EVIN itu melalui aplikasi M-Pajak yang terdapat di Android, aplikasi Android maupun di App Store. Kita lanjutkan. Setelah kita login, maka tampilannya akan seperti ini. Muncul NPWP ya, NPWP kita. Kemudian di sini ada beberapa menu. Silahkan sobat pajak langsung klik menu lapor ya. Maka ketika klik menu lapor akan
muncul tampilan seperti ini, ya, ada e-form, ada e-filing. Nah, e-form ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, bagi kita karyawan itu kita cukup memilih dengan menggunakan e-filing. Silakan klik e-filing ini. Maka akan tampil seperti ini, ya, tampilannya ada 4 menu: arsip, buat, draft, dan bantuan. Nah, ini adalah tampilan yang ada di laptop. Mungkin akan sedikit berbeda dengan tampilan yang ada di handphone rekan pajak semua apabila melakukan pengisian melalui handphone. Nah, menu-menu ini nanti akan tampil di sudut kanan atas apabila menggunakan tampilan handphone atau tampilan Zoom, ya. Ada di pojok kanan atas dengan 3 atau 4 menu seperti ini. Maka apabila sobat pajak sudah pernah melakukan pelaporan SPT tahunan sebelumnya, data yang lama nanti akan muncul pada menu arsip. Seperti contoh ini, 2021 sudah melakukan pengisian SPT tahunan. Baik, kita lanjut saja. Sobat pajak silahkan klik di sini tombol buat SPT, ya. Nah, kita masuk langsung ke alur yang selanjutnya. Maka setelah kita klik buat SPT akan muncul tampilan seperti ini, ya. Ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih saja tidak karena kita adalah seorang pegawai. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Tadi karena Sinta belum menikah, maka silakan pilih tidak. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Tidak, ya, karena lebih, ya. Hati-hati sobat pajak memilih ini. Karena di sini ada frasa kurang dari 60 juta, maka kita pilih tidak untuk yang lebih dari 60 juta. Jika sobat pajak memiliki penghasilan kurang dari 60 juta, maka pilih ya. Nanti akan diarahkan ke formulir 1770 SS. Nah, karena kita memilih tidak, maka formulir yang kita gunakan adalah formulir 1770 S. Nah, silakan pilih dengan bentuk formulir untuk memudahkan pengisian kita. Langsung kita klik tombol berwarna kuning, ya, SPT 1770 dengan formulir. Maka kita langsung masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pengisian formulir SPT tahunan. Akan tampil seperti ini. Silakan pilih tahun pajak, yaitu tahun 2022 untuk tahun pajak 2022, dan untuk pelaporan yang saat ini yaitu 2023, ya. Kemudian silakan pilih normal dan klik tombol selanjutnya. Maka akan muncul yang pertama adalah lampiran kedua yang berisi ada bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final, dan nanti selanjutnya ada daftar harta, utang, dan daftar keluarga. Nah, silakan isi terlebih dahulu penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, nanti sobat pajak silakan dicek apa saja itu jenis-jenis penghasilan yang akan dikenakan PPh final. Nah, silakan diklik di sini ada tombol tambah, ya. Nah, salah satunya seperti bunga deposito, ya. Ini merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final. Atau bagi kita seorang ASN, maka honorarium, ya, yang kita dapatkan itu juga tergolong sebagai penghasilan yang dikenakan PPh final. Namun demikian, bagi bendahara instansi pemerintah, ya, yang rutin melakukan pelaporan SPT masa 21, maka data-data pemotongan itu nanti akan secara otomatis masuk di SPT rekan atau sobat pajak semua. Sobat pajak yang berstatus ASN. Data-datanya nanti otomatis akan masuk di sini. Penghasilan brutonya dan PPh terutangnya akan secara otomatis masuk. Lalu bagaimana jika tidak masuk? Jika tidak ada isiannya di sini, nah nanti sobat pajak ASN bisa meminta kepada
bendaharawannya mengenai pemotongan-pemotongan PPh atau pemotongan-pemotongan penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, sobat pajak di sini tidak perlu mencantumkan atau menginput nomor bukti potongnya satu persatu. Hanya saja sobat pajak cukup hanya mengakumulasikan selama setahun berapa yang sobat pajak peroleh penghasilannya. Di sini misalkan total selama sebulan sobat pajak mendapatkan 2 juta, maka di sini sobat pajak cukup menghitung atau menginput akumulasinya saja, yaitu 2 juta per bulan dikalikan dengan 12. Maka di sini sobat pajak input senilai 24 juta. Dan PPh terutangnya sesuai dengan PPh yang dipotong. Misalkan golongan 3, maka dikenakan 5%. 5% dikalikan dengan 24 juta. Nah, silakan diisi di sini. Lalu selain honorarium itu bagi ASN, maka penghasilan lainnya yang dikenakan PPh final itu adalah bagi suami istri yang memiliki NPWP yang sama, yang mana istrinya bekerja pada satu pemberi kerja, pada hanya satu pemberi kerja. Maka di sini penghasilan istrinya bisa kita laporkan, ya, dan PPh-nya juga bisa kita laporkan di sini. Itu untuk istri yang menggunakan NPWP suami. Silahkan dilaporkan pada tabel ini. Kita lanjut. Apabila sudah melakukan pengisian, jangan lupa klik tombol simpan. Kita lanjut ke daftar harta. Silahkan apabila SPT sebelumnya sudah lengkap, sobat pajak isi, silahkan lanjutkan data-data yang lama dengan mengklik tombol harta pada SPT tahun lalu. Namun jika baru pertama kali atau ingin menambah harta yang baru, silakan klik tombol tambah. Nah, sobat pajak di sini perlu diingat, ya, nanti akan tampil seperti ini, bahwa untuk penilaian harta, ya, di sini ada harga perolehan, yaitu bisa dibagi dua. Untuk harta yang sifatnya liquid, ya, seperti contoh misalkan cash atau tabungan, ya, atau piutang. Nah, itu nanti akan menggunakan nilainya adalah nilai saldo, ya, per tanggal 31 Desember. Namun untuk selain itu, maka nilainya bukan nilai pasar. Nah, di sini perlu sobat pajak pahami, bukan nilai pasar, namun adalah nilai perolehan, yaitu pada saat membeli. Kemudian juga harta di sini sifatnya bukan hanya harta yang memiliki nama kita sendiri, namun juga apabila harta tersebut dinamakan, di atas namakan orang lain, maka tetap kita laporkan sepanjang harta tersebut diperoleh dengan menggunakan penghasilan kita. Nah, ini yang mungkin masih banyak pertanyaan mengenai bagaimana cara pengisian harta ini. Jadi saya ulangi, sepanjang harta tersebut diperoleh melalui penghasilan kita, meskipun diatasnamakan oleh orang lain atau masih atas nama orang lain, belum dipindahkan ke nama kita, maka itu tetap menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan pelaporan di SPT-nya kita. Oke, terakhir jangan lupa tabel ini diisi semua, termasuk juga dengan keterangan. Silakan mungkin untuk kendaraan di kolom keterangan ini sobat pajak bisa menyebutkan nomor platnya. Kemudian untuk rumah atau tanah, sobat pajak bisa mengisi alamatnya, di mana lokasinya. Dan untuk tabungan itu sobat pajak bisa mengisi keterangannya di sini dengan nomor rekening, seperti contoh seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya jangan lupa klik simpan. Nah, seperti ini contoh, ya, daftar harta, ya. Kemudian selanjutnya kita menuju ke dalam pengisian daftar utang, ya. Nah, sama seperti harta, apabila SPT tahunan sebelumnya terdapat data, silahkan diklik utang pada SPT tahun lalu. Jika tidak, silahkan klik tombol tambah untuk menambah data yang baru. Atau jika tidak ada, silahkan dilewatkan. Silahkan pilih kode utangnya, kemudian
nama pemberi pinjamannya, alamat pemberi pinjamannya, tahun peminjamannya, dan yang terakhir jumlahnya. Nah, jumlahnya di sini adalah sisanya ya. Jadi berbeda dengan pola penilaian untuk harta. Nah, untuk utang ini dicantumkan nilai sisanya saja, bukan pokoknya. Karena kalau pokoknya, maka itu tidak akan menunjukkan adanya pelunasan. Nah, kalau sisa, di sini kita dapat melihat pelunasan ya, nilai pelunasannya. Kemudian lanjut, klik simpan. Nah, ini seperti contoh, nama pemberi pinjaman, misalkan bank apa, ya, kotanya, tahun peminjamannya, dan nilai sisanya. Kemudian lanjut ke daftar tanggungan. Nah, daftar tanggungan ini juga bisa melihat atau mengambil data tahun lalu. Silakan klik tombol ini. Ya. Kemudian jika ingin menambah, silakan klik tombol tambah. Nah, sobat pajak, daftar susunan anggota keluarga ini sangat penting sekali, yaitu untuk mengecek kebenaran dari status PTKP. Sehingga apabila status PKP-nya K0 misalkan, maka tentunya di situ sobat pajak memiliki atau sudah berstatus menikah, maka harus diinput nama istri. Kemudian apabila K3, maka sobat pajak wajib mengisi nominal atau daftar nama tanggungan yang kita miliki seperti anak atau menantu yang tidak bekerja, maksud saya anak yang tidak bekerja. Kemudian bisa juga orang tua yang tidak bekerja. Ya, itu bisa diinput di sini. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, beralih ke lampiran ke-1. Nah, silakan sobat pajak dilihat di sini penghasilan-penghasilan lainnya ya. Bunga royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan harta seperti misalkan jual mobil, ada keuntungannya dan penghasilan lain, silakan diinput di sini. Namun jika tidak ada, silahkan bisa diabaikan saja. Klik tombol lanjut ke B. Nah, kemudian di bagian B, ini adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Apa saja itu? Jadi, misalkan sobat pajak menerima bantuan, sumbangan, hibah, ya itu bisa dilaporkan di sini. Kemudian apabila menerima warisan berupa uang tunai ataupun barang, silakan nominalnya diinput di sini. Kemudian nomor 3, apabila sobat pajak memiliki perusahaan yang tidak terbagi atas saham seperti CV, firma, silakan keuntungannya yang sobat pajak ambil dilaporkan di sini. Selanjutnya kita ke bukti potong. Nah, ini yang sudah kita persiapkan, yaitu bukti potong formulir 1721A1 untuk swasta dan 1721A2 untuk ASN. Nah, silakan klik tambah atau dimungkinkan bahwa data pemotongan tersebut sudah secara otomatis masuk di akun kita masing-masing. Nah, jika sudah otomatis masuk, silakan dicek terlebih dahulu kebenaran datanya ya, menyangkut nilai PPh yang dipotong. Nah, namun apabila data tersebut tidak otomatis masuk, maka silakan sobat pajak melakukan perekaman secara manual. Yaitu pertama, kita pilih dulu jenis pajaknya, PPh pasal 21. Kemudian NPWP pemotong. Nah, ini disesuaikan dengan data yang ada ya. Pindahkan NPWP pemotong, yaitu perusahaan di mana kita bekerja atau instansi pemerintah di mana kita bekerja. Selanjutnya nama pemotong ini nanti akan otomatis muncul ya namanya. Kemudian selanjutnya kita isi nomor bukti potong sesuai dengan data bukti potong yang ada di 1721A1 atau 1721A2. Silakan masukkan nomornya selengkap mungkin.
Selanjutnya adalah tanggal bukti pemotongan ada di bagian bawah ya. Ini seperti contoh 31 Januari 2023 ya. Kemudian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, nanti sobat pajak silakan langsung pindahkan angka di bagian bawah ya. Baik itu di angka 17 atau di angka 19 ya. PPh 21 terutang. Pada dasarnya seluruh karyawan baik swasta maupun ASN itu antara PPh yang terutang setahun dengan PPh yang dipotong oleh pemberi kerja itu pada dasarnya akan impas atau akan sama karena sudah dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja. Namun demikian bagi sobat pajak yang memiliki bukti potongnya ini lebih dari satu, nah di situ nanti ada kemungkinan sobat pajak akan ada dua kondisi, yaitu yang pertama adalah bisa jadi sobat pajak nanti menjadi lebih bayar atau sebaliknya yaitu menjadi kurang bayar dikarenakan lapisan tarif penghasilan yang sobat pajak dapatkan itu sudah melebihi lapisan tarif pada pemotongan yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja sobat pajak. Nah, nanti silahkan masukkan ya sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya jangan lupa tekan tombol simpan, maka nanti akan diarahkan ke halaman induk. Nah, sebagaimana contoh di sini tadi contohnya adalah tidak kawin ya, silahkan dipilih tidak kawin atau kawin statusnya. Nah, tentunya sobat pajak untuk status PTKP ini ya, sobat pajak baiknya itu mengikuti apa yang ada di bukti potong sobat pajak yang sobat pajak dapatkan. Karena PTKP ini sesuai dengan kondisi di awal tahun. Seperti misalkan ya yang berubah itu untuk status anak. Ya, itu seringnya berubah untuk status anak. Misalkan kita menambah tanggungan anak atau terdapat kelahiran anak di bulan-bulan setelah awal tahun ya, setelah Januari misalkan. Nah, itu di PTKP pada bukti potong tetap berlaku untuk kondisi di awal tahun, yaitu di bulan Januari, sehingga kelahiran anak itu belum diakui pada PTKP. Nah, nanti sobat pajak silakan ikuti saja, dan apabila ingin mengupdate silakan hubungi ke pihak pembayar gaji, baik itu swasta maupun instansi pemerintah. Silakan hubungi pihak bendahara atau pembayar gaji untuk mengupdate PTKP-nya. Baik, kita lanjutkan, klik tombol lanjut ke A ya. Nah, di sini nanti akan kita input di bagian A yaitu penghasilan neto. Nah, sama seperti yang tadi ya, yang sudah saya sampaikan di bagian bukti potong, apabila datanya sudah otomatis muncul, maka di angka 1 ini juga nanti akan otomatis muncul data penghasilan neto. Namun apabila tidak ada data tersebut, maka silakan di input manual ya. Yaitu kita melihat data penghasilan neto ini ada di mana, yaitu di angka 12 pada bukti potong yang sobat pajak dapatkan. Nah, di sini ya, sobat pajak silakan pindahkan angka di nomor 12 yaitu jumlah penghasilan neto ini, atau kalau tidak salah untuk bukti potong 1721A2 itu di angka 13 ya kalau tidak salah. Nah, silakan pindahkan jumlah penghasilan neto di bukti potong ini ke bagian induk ya. Perhatikan lagi, yang diinput di sini hanyalah neto, bukan bruto. Karena apabila kita input bruto, nanti perhitungan pajaknya akan terjadi kesalahan ya. Tidak bisa matching atau tidak bisa impas dengan data pemotongan pajak pada bukti potong. Kemudian akan secara otomatis ya
terjumlah sini, kecuali jika sobat pajak menambah penghasilan ya, seperti di angka 3 ini, penghasilan itu luar negeri. Jika tidak, maka akan otomatis tertambah itu ke kolom-kolom selanjutnya. Kemudian ke bagian B, penghasilan kena pajak, yaitu di angka 7 ada pengisian penghasilan tidak kena pajak. Di sini tadi rekan pajak yang sudah mengisi kawin atau tidak kawin ditambah dengan tanggungannya. Ya, jangan lupa di sini mengisi tanggungannya sesuai dengan bukti potong yang ada. Ya, misalkan tanggungannya 1 yang diakui, maka dibuat di sini 1. Tanggungan 2, maka silahkan diisi 2. Dan maksimal di sini bisa mengisi tanggungan 3 ya. Kemudian secara otomatis akan muncul nilainya, dan di sini akan otomatis juga terhitung berapa penghasilan kena pajaknya. Kita lanjut ke C ya, yaitu penghitungan PPh terhutangnya. Nah, secara otomatis pula di angka 9 ini akan menghitung PPh terhutangnya di sini. Dan selanjutnya ke bagian D. Di sini angka 12 adalah angka yang tadi kita input pada bagian kredit pajak yang ada di lampiran 1, yaitu data pada bukti potong 1721A1 atau 1721A2 4951650. Nah, tadi di PPh terhutang ya, hasil perhitungan otomatis itu juga seharusnya dengan nilai yang sama dengan nilai yang ada pada bukti potong. Sehingga apabila telah sama seperti ini, maka di bagian E, hasil perhitungan PPh-nya kurang atau lebih bayar di akhir tahun adalah nihil. Nah, ini rekan pajak yang harus pastikan bahwa hasil akhir di angka 16 ini bagi karyawan, baik itu ASN, P3K maupun karyawan swasta, di sini harus menghasilkan angka yang nihil, karena tadi pada dasarnya pajak penghasilan sudah dipotong pas dengan penghasilan yang kita miliki selaku karyawan, kecuali bagi yang memiliki bukti potong lebih dari 1. Oke, selanjutnya yaitu ke bagian F ya. Ini F ini bagi yang memiliki nilai kurang bayar yang ada di huruf E. Itu biasanya PNS yang memiliki penghasilan lainnya ya, seperti misalkan mengajar atau dokter PNS bisa juga ya. Maka kurang bayarnya ini nanti untuk bisa digunakan sebagai dasar penghitungan kredit pajak atau pengurang pajak untuk angsuran di tahun selanjutnya sebagai dasar penghitungannya, yaitu untuk angsuran PPh pasal 25. Namun jika hasil penghitungan di huruf E tadi nihil atau impas, maka di sini diabaikan saja pada huruf E, pada huruf F maksud saya. Oke, ke proses akhir ya, yaitu kode verifikasi. Jangan lupa sebelumnya di bagian pernyataan ini dicentang setuju ya. Untuk selanjutnya kita klik tombol selanjutnya, maka akan tampil seperti ini. Kita ambil kode verifikasi di tombol kuning ini ya. Kita klik tombol di sini, nanti akan muncul pilihan apakah kode verifikasi ini akan dikirimkan ke email atau ke nomor HP. Nah, kalau baiknya ya kita kirim ke email saja, karena kalau ke nomor HP itu mesti tersedia pulsa ya. Oke, langsung saja klik tombol OK. Nah, nanti silakan sobat pajak cek di email yang terdaftar sobat pajak ya. Di DJP Online itu email terdaftarnya di mana. Silakan cek emailnya. Ada pengirimnya yaitu dari e-filing@pajak.go.id. Hati-hati ya. Kita lihat di sini emailnya adalah email resmi dari e-filing@pajak.go.id berupa kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini silahkan di-copy ya atau dipindahkan ya. Kode verifikasi yang ini bukan yang di bawah ya. Seperti contoh ini B4A148. Nah, ini kode verifikasi nanti akan selalu berubah ya. Akan selalu berubah ketika kita
klik tombol pengiriman tadi. Ya, pengiriman kode verifikasi. Silakan di copy. Untuk terakhir tahapannya adalah pada tahapan kirim formulir. Nah, silakan masukkan tadi kode verifikasi ke kolom yang kosong ini. Ya. B4A148. Silakan dipindahkan di sini. Terakhir kita langsung klik kirim SPT. Nah, nanti akan muncul seperti ini notifikasi respon penggunaan layanan. Silakan dipilih. Dan tanda terimanya, ya, ini adalah alur tahapan terakhir. Tanda terimanya adalah masuk ke seperti ini ya, masuk ke email sobat pajak semua. Sini tanda terimanya, yaitu misalkan contoh di sini adalah SPT tahun 2022 dengan status nihil. Baik, itu saja dulu sobat pajak ya tentang tata cara pengisian formulir SPT tahunan 1770S bagi karyawan baik ASN, P3K maupun karyawan swasta yang berpenghasilan total setahun itu lebih dari 60 juta. Di lain kesempatan kita nanti akan bahas tentang bagaimana tata cara penginputan SPT formulir yang lebih sederhana lagi, yaitu formulir 1770 SS. Selalu pantengin YouTube Cahya Abu Hussein dan mohon tombol like dan share-nya bisa diklik untuk kemajuan channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi.